Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pernah coba hitung nggak sih dalam sehari itu berapa kali Anda tap kartu atau scan QR code pakai uang elektronik? Hahaha, kayaknya susah yang hitungnya, saking seringnya. Iya kan, penggunaannya di Indonesia emang wah pesat banget ya. Mau yang dari bank atau yang bukan bank sama aja ramainya. Betul-betul, udah jadi bagian hidup sehari-hari banget. Tapi nih, di tengah semua kemudahan ini, pernah nggak sih Anda kepikiran atau berhenti sejenak gitu terus bertanya, gimana ya pandangan syariah Islam soal alat bayar yang super modern ini? Pertanyaan bagus tuh, apakah semua sama aja gitu ya di mata hukum Islam? Nah, itu dia. Makanya hari ini kita mau coba lakukan pembahasan mendalam lah ya, soal satu dokumen penting yang menjawab itu semua. Dokumen apa tuh? Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 116 tahun 2017. Judulnya tentang uang elektronik syariah. Oke, Fatwa 116 ya. Ini memang krusial banget. Iya kan? Nah, misi kita hari ini pokoknya membedah esensi fatwa ini. Apa aja sih isinya? Terus prinsip syariah apa yang jadi dasarnya? Dan yang paling penting nih, apa artinya ini semua buat Anda, ya kan? Entah Anda pengguna setia atau cuma ngamatin aja perkembangan teknologi finansial. Oke deh, siap ya? Mari kita kupas tuntas. Siap. Oke, jadi kalau bicara pentingnya fatwa ini, ya memang nggak bisa lepas dari konteksnya sih. Seperti yang Anda bilang tadi. Dan ini juga disebut di bagian menimbang, poin A fatwanya. Oh, di bagian pertimbangannya ya? Iya, disebutkan kalau perkembangan uang elektronik di Indonesia itu masif banget. Ini bukan barang aneh lagi, tapi ya udah jadi keseharian. Iya ya. Hampir semua transaksi rasanya bisa pakai itu sekarang. Kayak uang digital ini, Boleh nggak sih? Ada batasannya nggak? Gitu kan ya? nah persis. Kebutuhan akan panduan syariah inilah yang dijawab sama fatwa ini. Itu ada di poin menimbang B dan C. Jadi fatwa ini hadir sebagai semacam ya pedoman lah. Biar penggunaannya nggak nabrak prinsip syariah gitu ya. Iya, biar selaras. Jadi ini bukan cuma teori, tapi benar-benar jawaban buat kebutuhan di lapangan. Oke, oke. Nah, sebelum kita nyemplung nih ke definisi teknisnya, terus aturan main uang elektronik syariah itu sendiri, kayaknya penting deh kita lihat fondasinya dulu. Setuju. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada fatwa kan? Iya, pasti ada dasarnya dong. Nah, apa aja sih dasar pertimbangan syariah yang dipakai di fatwa ini? Tentu-tentu. Fondasinya itu diletakkan dengan hati-hati banget dan komprehensif. Jadi merujuk ke sumber-sumber utama hukum Islam. Dari Al-Quran dulu ya, Oke. itu ditekankan prinsip-prinsip dasar muamalah. Misalnya, perintah buat menunaikan amanah. Itu ada di An-Nisa ayat 58. Terus, kewajiban memenuhi akad atau perjanjian di Al-Ma'idah ayat 1. Sama menepati janji, Al-Isra ayat 34. Wah, ini pilar-pilar kepercayaan ya dalam transaksi. Banget. Terus ada lagi, larangan keras ngambil harta cara nggak bener, kecuali lewat perdagangan yang saling ridho. An-Nisa ayat 29. Terus ada arahan juga buat belanja harta itu sewajahnya aja. Nggak boros, tapi ya jangan pelit juga. Al-Furqan 67. Oh, soal pengelolaan harta juga ya? Iya. Terus, prinsip hati-hati, profesionalisme itu juga disinggung. Kayak pentingnya pakai orang yang kompeten dan bisa dipercaya. Al-Qasas 26. Nah, yang paling dasar nih soal keuangan. Ya pasti ayat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba. Al-Baqarah 275. Itu ayat kunci banget ya. Kunci banget. Sama satu lagi, perintah mencatat transaksi yang nggak tunai atau utang piutang. Itu di Al-Baqarah 282. Jadi ayat-ayat ini kayak semacam konstitusi etika lah buat ekonomi kita. Oke, jadi Al-Quran ngasih kerangka nilai besarnya. Nah, kalau dari hadis Nabi Muhammad SAW, gimana? Kan itu sumber hukum kedua tuh. Ada nggak sih petunjuk spesifik yang nyambung sama konsep uang atau transaksi modern kayak gini? Oh, ada banget. Sangat relevan malah. Ada beberapa hadis kunci yang dirujuk fatwa ini. Contohnya nih, hadis yang ngatur soal tukar-menukar barang ribawi. Tahu kan? Emas, perak, gandum, kurma, garam. Iya, iya. Yang harus sama takaran kalau sejenis dan tunai gitu ya? Nah, pinter. Intinya gitu. Kalau sejenis, takaran mesti sama persis. Dan harus serah terima saat itu juga. Tunai. Kalau beda jenis, kayak emas sama perak gitu, takaran boleh beda, tapi tetap harus tunai. Jadi nggak boleh ada utang atau tunda ya? Nggak boleh.
Prinsip dibaliknya itu ya keadilan, sama nutup celah riba. Baik riba fadl, itu riba karena kelebihan takaran, maupun riba nasiah, riba karena penundaan. Ada juga hadis yang secara spesifik larang nambah takaran kalau nuker emas sama emas atau perak sama perak. Oke, jelas. Selain soal riba, ada lagi. Ada. Prinsip amanah, itu ditekankan lagi di hadis. Terus ada kaidah emas nih, la doror wala diror. Apa tuh artinya? Artinya, nggak boleh melakukan sesuatu yang bahayain diri sendiri atau orang lain. Ini jadi dasar penting buat manajemen resiko, perlindungan konsumen di produk keuangan. Wah, ini relevan banget sama layanan keuangan ya? Banget. Terus hadis juga mengakui adanya syulah. Itu kayak perdamaian atau penyelesaian sengketa gitu, boleh asal nggak mengubah hukum halal haram. Ada juga penekanan soal hak pekerja, kayak upahnya harus dikasih tahu sebelum kerja, terus dibayar cepat sebelum keringatnya kering. Prinsip transparansi dan keadilan lagi ya? Betul. Nah, yang menarik juga nih, ada hadis yang bunyinya, kira-kira kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Oh, sering denger tuh. Iya kan? Ini sering ditafsirkan sebagai pengakuan Islam terhadap inovasi, terhadap kebiasaan baik atau urf dalam masyarakat, selama nggak nabrak prinsip syariah pokok. Nah, soal urf atau adat kebiasaan ini menarik nih. Apa ini juga kelihatan di kaidah-kaidah fikih yang dipakai? Tepat sekali. Kaidah fiqh atau prinsip hukum Islam umum yang dirumusin ulama, itu juga jadi sandaran penting. Ada kaidah dasar banget. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang larang. Wah, ini ngasih ruang luas ya buat inovasi? Banget. Terus, nyambung sama hadis tadi, ada kaidah ad-dararu yuzal. Artinya, kemudaratan atau bahaya itu harus dihilangin. Dan ad-dararu yudfa'u bikadril imkan. Kemudaratan dicegah semaksimal mungkin. Jadi preventif dan kuratif ya sifatnya? Bisa dibilang gitu. Nah, terkait uruf tadi, ada kaidah al-adatu muhakkamah. Artinya, adat kebiasaan yang baik, yang nggak bertentangan sama syariat, itu bisa jadi sumber hukum. Oh, jadi adat bisa jadi hukum juga ya? Bisa, selama memenuhi syarat. Bahkan, ada kaidah turunannya lagi yang bilang, hukum yang dasarnya adat bisa berubah kalau adatnya emang berubah seiring waktu. Ini nunjukin fiqh itu dinamis. Wow, fleksibel ya? Iya. Terakhir, ada kaidah penting soal kebijakan publik. Tasyaruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Artinya, kebijakan pemimpin, termasuk regulator ya, ke rakyatnya itu harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Luar biasa ya, dalam banget landasannya. Dari teks suci, hadis, prinsip hukum umum, sampai pertimbangan maslahat, bahkan adaptasi sama perubahan zaman lewat urf. Jadi makin yakin ya kalau fatwa ini nggak gegabah. Betul. Dan yang menarik lagi nih, fatwa ini nggak cuma lihat teks dan kaidah aja, tapi juga ngelihat sejarah pemikiran ulama soal konsep uang itu sendiri. Oh ya, gimana tuh? Di bagian memperhatikan dalam fatwa, itu dirujuk beberapa pandangan klasik yang ternyata, wah, relevan banget sama sekarang. Ada cerita Khalifah Umar bin Khattab. Beliau tuh pernah kepikiran mau bikin uang dirham dari kulit unta. Serius? Dari kulit unta? Iya, tapi nggak jadi. Tahu kenapa? Kenapa? Dan dampaknya gitu loh. Haha, praktis banget ya pertimbangannya. Terus ada lagi? Ada pandangan Imam Malik. Beliau bilang, andai kata nih, masyarakat luas sepakat nerima kulit jadi uang, maka beliau bakal ngelarang nuker uang kulit itu sama emas atau perak secara nggak tunai, alias ditangguhkan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kalau sesuatu udah berfungsi jadi uang, ya aturan main pertukarannya, terutama biar nggak kena riba nasiah tadi, harus ditegakkan. Nggak peduli bahannya apa, mau kulit, mau logam. Oke, jadi kuncinya itu di fungsi sebagai alat tukar yang diterima umum ya, bukan di bahannya. Persis. Dan pandangan ini dikuatin lagi sama Ibnu Hazm. Beliau lebih jelas lagi bilang, pokoknya apa aja yang bisa diperjualbelikan, itu pada prinsipnya bisa dijadiin alat bayar. Nggak harus emas perak. Wah, ini makin membuka kemungkinan ya. Nah, terus ada pandangan yang sering dibilang visioner banget nih, dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, gimana pandangan beliau? Beliau nekenin nilai dinar emas dan dirham perak itu intinya bukan di logamnya semata, tapi di fungsinya sebagai standar nilai dan alat tukar yang diterima berdasarkan, nah ini dia, urf kebiasaan dan kesepakatan istilah masyarakat. Jadi karena kesepakatan ya? Iya, kata beliau, uang itu cuma sarana, bukan tujuan. Kalau masyarakat sepakat pakai benda lain jadi uang, ya sahaja benda itu jadi uang. Ini
Wah, relevan banget pas kita ngomongin uang kertas, apalagi uang elektronik yang nggak ada wujud fisiknya sama sekali kan? Ini menarik banget sih. Artinya, kalau pakai kacamata Ibnu Taimiyah, selama bit digital ini disepakati, diterima umum sebagai alat tukar, standar nilai, terus diatur otoritas, ya bisa dianggap uang modern dong. Bisa dibilang begitu. Pandangan beliau itu ngasih justifikasi kuat banget. Makanya ulama kontemporer juga kayak Abdullah bin Sulaiman Al-Manik atau Muhammad Rawas Kal'a yang dirujuk fatwa ini, mereka mendefinisikan naqd atau uang itu lebih ke fungsinya, Gimana definisinya? yaitu segala sesuatu yang jadi media tukar yang diterima umum oleh masyarakat, atau apa aja yang dijadiin standar harga sama masyarakat. Mau bahannya logam, kertas, atau lainnya, asal diterbitin otoritas yang berwenang. Definisi ini adaptif banget sama bentuk uang modern, termasuk ya uang elektronik ini. Oke. Mantap nih fondasi syariah sama perspektif historisnya. Udah cukup jelas kayaknya. Sekarang, yuk kita masuk ke isi fatwanya. Mulai dari ketentuan umum deh. Sebenarnya apa sih definisi uang elektronik menurut fatwa ini? Oke, jadi fatwa ini ngasih definisi uang elektronik secara umum ya, dengan beberapa ciri khas. Pertama, diterbitin atas dasar nilai uang yang disetor dulu sama pemegang ke penerbit. Jadi Anda setor duit dulu, baru nilainya kecatat. Top up gitu deh ya istilahnya. Nah, iya. Kedua, nilai uangnya itu disimpan secara elektronik. Bisa di chip kartu, bisa di server penerbit. Ketiga, ini penting, nilai uang elektronik ini bukan simpanan, kayak di UU Perbankan. Beda statusnya sama tabungan atau giro. Oh, bukan simpanan ya. Terus keempat, nilai uang ini dipakainya buat bayar ke pedagang atau merchant yang bukan penerbit uang elektronik itu sendiri. Oke, jelas definisi umumnya. Terus, apa yang bikinnya jadi syariah? Nah, gampangnya uang elektronik syariah itu ya uang elektronik yang punya semua ciri tadi, plus, ini yang paling penting, penyelenggaraannya harus sesuai sama prinsip-prinsip syariah. Nanti kita bahas lebih detail prinsipnya apa aja. Siap. Fatwa ini juga ngenalin pemain-pemainnya nih di ekosistem ini. Ada penerbit, ya institusi yang ngeluarin imaninya. Ada pemegang, ya kita-kita ini penggunanya. Ada prinsipal, biasanya lembaga switching yang ngatur jaringan. Ada acquirer, bank atau lembaga yang kerja sama-sama merchant buat nerima pembayaran. Merchant itu pedagangnya ya? Iya, pedagang atau merchant. Terus ada penyelenggara clearing dan penyelesaian akhir. Ini yang proses transaksi antar penerbit atau acquirer. Ada juga agen LKD. LKD, apa tuh? Layanan keuangan digital. Itu agen-agen yang bantu transaksi keuangan digital, biasanya di daerah yang mungkin akses banknya agak susah. Wah, lengkap juga ya pemainnya. Nah, sekarang nih, bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya transaksi uang elektronik ini diatur biar sesuai syariah? Ini pasti soal akad atau kontraknya kan ya? Betul banget. Ketentuan terkait akad ini bisa dibilang jantungnya pengaturan syariah di fatwa ini. Fokus utamanya itu di hubungan antara penerbit sama Anda sebagai pemegang. Nah, fatwa ngasih dua opsi akad utama. Oke, apa aja tuh? Opsi pertama itu akad wadiah. Pernah dengar? Wadiah, titipan ya? Pinter. Iya, wadiah itu dasarnya titipan. Kalau akad ini yang dipakai, uang yang Anda setor itu statusnya ya titipan murni di tangan penerbit. Anda bebas ambil atau pakai kapan aja. Konsekuensi penting dari wadiah murni yang namanya wadiah yad amanah, itu penerbit nggak boleh pakai dana titipan Anda. Cuma dijagain aja. Tunggu deh. Tapi kan penerbit imani itu seringnya dapat untung dari dana ngendap float fund punya pengguna itu kan? Kalau cuma dititip nggak boleh dipakai dong. Nah, ini dia nih. Kayaknya ada modifikasi di sini. Fatwa ini kelihatannya merujuk ke jenis wadiah lain, yaitu wadiah yad damanah. Atau paling nggak buka kemungkinan ke sana kalau ada izin dari pemegang. Di fatwa disebutin, kalau penerbit diizinin sama pemegang buat pakai dana itu, akadnya jadi qard alias pinjaman. Oh, jadi bisa berubah jadi pinjaman ya kalau diizinin? Iya, tapi fatwa juga nekenin otoritas kayak Bank Indonesia perlu netapin batasan penggunaan dana float itu kalau akad awalnya wadiah. Dan pastinya, kalaupun dananya dipakai, ya harus buat hal-hal yang nggak nabrak syariah. Oke, itu opsi pertama, wadiah. Opsi kedua apa? Opsi kedua, yang mungkin lebih nyambung sama praktik umum pengelolaan float fund ya, itu akad qard. Qard itu pinjaman kan? Betul, pinjaman. Kalau akad ini yang dipakai,
Berarti uang yang Anda setor itu dianggap pinjaman dari Anda, si pemegang, ke penerbit. Konsekuensinya, penerbit jadi berhak pakai atau investasikan dana itu. Kenapa? Ya karena statusnya jadi utang penerbit ke Anda. Tapi penerbit wajib balikin dong. Wajib. Kewajiban mutlak penerbit buat balikin pokok pinjaman itu kapan aja Anda minta. Misalnya pas Anda transaksi atau mau cash out. Dan sama kayak wadiah tadi, penggunaan dana float oleh penerbit meskipun statusnya pinjaman tetap harus ikut aturan regulator dan wajib dipakai buat kegiatan yang sesuai syariah. Oke. Jadi beda mendasarnya antara wadiah sama qard di sini tuh lebih ke hak penerbit buat gunain dana kita ya? Iya, bisa dibilang gitu. Kalau wadiah yang yad amanah itu murni titipan, nggak boleh dipakai. Kalaupun diizinin yad amanah atau berubah jadi qard, ada aturannya. Kalau dari awal udah qard, penerbit emang boleh pakai dana itu sebagai pinjaman dari kita. Wah, ini penting banget nih buat pengguna tahu pas milih produk ya. Penting banget. Pilihan akad ini ngaruh ke hak dan kewajiban masing-masing, terutama soal dana float. Idealnya sih, penerbit imani syariah ya harus transparan. Mereka pakai akad yang mana? Setuju, selain akad penerbit pemegang, ada lagi? Ada, fatwa juga ngatur akad antara penerbit sama pihak lain di ekosistem itu. Kayak sama prinsipal, acquire, pedagang, dan lainnya. Akadnya bisa pakai ijarah, itu sewa jasa, misal buat pakai sistem atau infrastruktur. Bisa juga jualah, itu kayak imbalan buat hasil kerja tertentu, misal komisi buat merchant. Atau bisa juga wakalah bi'al ujrah, perwakilan tapi ada upahnya. Misal penerbit wakilin penagihan ke acquire. Detail juga ya? Iya, detailnya merujuk ke fatwa DSN MUI lain yang udah ada soal akad-akad itu. Oke, artinya ada kerangka hukum syariah yang jelas ya buat tiap hubungan di jaringan imani ini. Nah sekarang soal biaya nih, kan kita sering tuh kena biaya top up atau biaya admin bulanan, atau kalau kartu hilang ganti kena biaya. Gimana tuh? Boleh nggak dalam kerangka syariah? Pertanyaan bagus. Fatwa ini ada bahasanya di ketentuan biaya layanan fasilitas. Intinya sih, penerbit boleh kenain biaya ke pemegang. Tapi Ada tapinya. ada 2 syarat utama. Pertama, biaya itu harus benar-benar biaya real. Biaya nyata yang memang dikeluarin penerbit buat ngadain layanan imani itu. Contohnya jelas, biaya material, administrasi buat ganti kartu rusak atau hilang, atau biaya jasa yang harus dibayar penerbit ke pihak ketiga, misal ke bank atau minimarket pas Anda top up atau tarik tunai di sana, atau biaya admin buat akun yang diam aja lama nggak aktif. Kenapa kalau nggak aktif kena biaya? Ya, karena kan ada biaya pemeliharaan data, sistem, gitu kan. Jadi harus ada justifikasi biaya realnya. Nggak boleh sekedar cari untung dari biaya itu sendiri. Oke, masuk akal. Syarat kedua apa? Syarat kedua itu transparansi. Semua biaya, jenisnya apa, gedenya berapa, itu harus dikasih tahu secara benar, jelas, terbuka ke pemegang. Sebelum transaksi atau pakai layanan itu, nggak boleh ada biaya siluman atau info yang ngecoh. Sip. Jadi kuncinya real dan transparan. Betul. Pasti ada dong larangan-larangan utamanya. Apa aja sih yang haram, yang mutlak harus dihindari di uang elektronik syariah? Nah, ini bagian super krusial. Diatur di ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan. Ada 2 pilar larangan utama lah. Pilar pertama, penyelenggaraan sama penggunaan imani itu wajib bebas dari unsur transaksi haram. Apa aja tuh? Apa aja? Pertama, jelas, riba. Bunga atau tambahan apapun atas pokok pinjaman. Termasuk juga untung dari tukar barang ribawi yang nggak tunai atau nggak sama takarannya. Kayak yang kita bahas tadi. Di konteks imani, ini bisa relevan kalau misal ada fitur pinjaman berbunga yang nempel langsung ke akunnya. Oke, hindari riba. Terus? Kedua, gharar. Ini ketidakpastian, ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi. Bisa soal barangnya, harganya, waktu serah terimanya, atau syarat lain yang bisa bikin sengketa. Contoh gampangnya, beli mystery box gitu, nggak jelas isinya apa. Semua harus jelas di awal. Jelas dan pasti ya. Lanjut. Ketiga, maisir. Ini spekulasi tingkat tinggi, untung-untungan, atau ya judi lah. Ini lebih ke penggunaan uangnya ya, nggak boleh dipakai buat transaksi judi. Oke, ada lagi? Keempat, tadlis. Ini nipu, terutama nyembunyiin cacat barang atau info penting soal barang jasa yang dijual. Kelima, rishwah atau suap, sogokan. Keenam, israf, boros atau berlebihan pas belanja.
Wah, lengkap ya daftarnya. Itu pilar pertama. Pilar kedua apa? Pilar kedua ini soal objek transaksinya. Uang elektronik syariah itu nggak boleh dipakai buat beli atau bayar barang atau jasa yang emang zatnya haram menurut syariah. Atau buat transaksi yang jelas-jelas arahnya ke maksiat. Contohnya? Ya jelas lah ya, beli miras, bayar transaksi judi, atau hal-hal lain yang dilarang agama. Oke, jadi tanggung jawabnya ada di dua sisi ya. Penerbit harus mastiin sistemnya bersih dari unsur haram tadi, terus kita sebagai pengguna juga tanggung jawab pakainya buat yang halal dan baik. Ini bukan sekedar alat bayar netral dong berarti. Tepat sekali. Ada dimensi etis dan syariahnya juga dalam penggunaan. Nah, selain larangan utama tadi, ada lagi beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatiin. Pertama, dana float, dana ngendap dari pemegang itu wajib hukumnya ditempatin sama penerbit di bank syariah. Oh, harus di bank syariah ya? Kenapa tuh? Ya, biar pengelolaan likuiditasnya tetap di koridor syariah. Biar nggak kecampur sama instrumen atau pendapatan yang nggak halal. Jaga integritas dari hulu ke hilir lah. Oke, masuk akal banget. Terus soal perlindungan konsumen gimana? Misal nih, kartu saya hilang, saldonya gimana? Nah, fatwa ini ngatur itu juga. Ditegasin kalau kartu atau media imaninya hilang, jumlah nominal uang elektronik punya pemegang yang kecatat di sistem penerbit itu nggak boleh ikut hilang. Wah, bagus dong. Ya, artinya penerbit harus punya mekanisme pengamanan kayak PIN atau password. Harus ada prosedur blokir, ganti kartu, atau balikin saldo yang ngelindungin nilai uang pengguna. Ini ngasih rasa aman lah buat pemegang. Iya, itu melegakan banget sih. Nah, Tahir nih, gimana kalau ada masalah? Ada sengketa gitu, misal antara saya sebagai pengguna sama penerbitnya. Oke, bagian penyelesaian perselisihan itu ngasih alur yang standar sih dalam hukum Islam. Pertama, wajib banget ngedepanin musyawarah buat mufakat. Ngobrol baik-baik dulu lah. Cari jalan damai dulu ya. Iya. Nah, kalau cara damai ini buntu, nggak ketemu titik temu, baru deh perselisihannya diselesain lewat lembaga arbitrase syariah atau lembaga penyelesaian sengketa lain yang relevan yang dasarnya syariah. Tentunya sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia ya. Oke, sip. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar nih, lumayan rinci ya, coba kita tarik benang merahnya yuk. Apa sih intisari dari fatwa uang elektronik syariah ini? Boleh. Mungkin yang pertama, hukum asal pakai uang elektronik itu boleh, mubah, asal syarat syariahnya terpenuhi. Oke, pada dasarnya boleh. Kedua? Kedua, landasan syariahnya itu kuat banget. Dari Al-Quran, hadis, kaidah fiqh, sampai pertimbangan maslahat dan adaptasi ke urf atau kebiasaan modern. Jadi bukan asal-asalan. Ketiga soal akad ya tadi. Ada pilihan jelas, wadiah atau qard, yang ngatur hubungan pemegang penerbit, terutama soal dana float. Dan idealnya, pilihan ini harus transparan. Betul. Keempat, biaya layanan. Boleh ada, tapi harus real, ada dasarnya. Dan diinfoin secara transparan. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kelima, ini yang paling krusial kayaknya. Semua proses dan penggunaannya wajib bersih dari riba, ghorar, maisir, tadlis, riswah, israf. Plus, nggak boleh buat transaksi barang atau jasa haram. Dan dana floatnya juga wajib dikelola lewat bank syariah. Nah, itu dia rangkumannya. Terus, kenapa sih pemahaman ini relevan buat Anda, para pendengar? Iya, kenapa ini penting buat kita tahu? Pertama ya, biar Anda bisa bikin keputusan yang lebih cerdas, lebih terinformasi pas milih dan pakai layanan keuangan digital. Jadi tahu, oh ini aspek pentingnya kalau mau pakai yang sesuai syariah. Jadi nggak asal pakai aja ya. Betul. Kedua, buat Anda yang emang komitmen ngejalanin syariah di semua aspek hidup, fatwa ini ngasih kepastian, ngasih panduan praktis. Jadi nggak perlu ragu pakai teknologi imani, asal pilih yang memenuhi kriteria syariah. Oke, ada lagi? Ketiga, ini nunjukin kalau fikih Islam itu dinamis. Prinsip syariah yang umurnya udah ratusan tahun itu ternyata masih relevan. Masih bisa ngasih kerangka etis buat inovasi modern kayak uang elektronik. Jadi ini bukan soal nolak teknologi, tapi gimana ngarahin teknologi biar sejalan sama nilai-nilai agama. Wah, perspektif yang menarik banget. Dan kalau kita ingat lagi tadi soal pandangan ulama kayak Ibnu Taimiyah ya, tentang uang yang intinya bukan di zat tapi di fungsi dan kesepakatan urf, ini nyambung banget ya? Nyambung banget. Dulu mungkin emas, perak, kulit unta, terus kertas. Sekarang nilai itu diwakilin secara digital. Bentuknya berubah terus, tapi prinsip dasarnya ya itu aja. Amanah, adil, ridho, nggak boleh eksploitasi. Itu tetap sama. Bener banget.
Nah, ini mungkin bawa kita ke sebuah pemikiran penutup ya, buat Anda renungkan di rumah. Kan teknologi ini lari kencang banget nih. Cepat banget. Mungkin bentar lagi ada bentuk uang baru yang lebih canggih, entah itu central bank digital currency atau CBDC, atau apalah bentuk lainnya. Nah, pertanyaannya, gimana kira-kira prinsip syariah yang fundamental ini bakal terus diterapin? Tantangan ya? Iya kan? Gimana kita mastiin inovasi finansial ke depan itu nggak cuma efisien, tapi juga tetap adil, transparan, bahwa maslahat bukan mudarat? Pertanyaan penting buat kita semua pikirkan. Nah, itu dia. Oke deh, kayaknya udah cukup ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak loh udah menyimak pembahasan mendalam kita soal fatwa uang elektronik syariah. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Semoga ini ngasih wawasan baru dan bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.